Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lena Novelia Putri, NPM 2522011105. Saya adalah mahasiswi keperawatan semester 2 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Sebelum itu, di sini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu Ibu. Saya Bu Betty. Adapun tujuan saya melakukan penyuluhan ini diantaranya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberikan pemahaman mengenai risiko persalinan tanpa bantuan tenaga kesehatan. Yang ketiga, mendorong ibu hamil untuk merencanakan persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai. Lalu untuk materi yang akan saya sampaikan, yang pertama ada satu, apa yang dimaksud dengan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, mengapa setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang ketiga, apa tanda-tanda persalinan. Yang keempat, apa tanda-tanda bahaya persalinan. Yang kelima, bahaya jika persalinan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, persiapan persalinan dan kegawat daruratan. Untuk itu, mari kita simak untuk pemaparan materinya. Baik Ibu, yang pertama, Ibu apakah tahu apa yang dimaksud dengan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan? Kalau menurut saya ya, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan itu berarti kita persalinan tapi tidak dilakukan sendiri, tapi ada pendampingan baik itu dari perawat maupun dari dokter ahli kandungan. Betul sekali Ibu. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan adalah proses melahirkan yang dibantu oleh tenaga kesehatan profesional yang memiliki kompetensi di bidang kebidanan seperti dokter, bidan, atau perawat yang terlatih. Selain itu, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan merupakan upaya penting untuk memastikan ibu mendapatkan pelayanan sesuai standar kesehatan dan keselamatan. Kemudian, mengapa sih persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Persalinan sebaiknya ditolong oleh tenaga kesehatan seperti dokter atau bidan karena mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi. Tenaga kesehatan mampu mendeteksi secara dini adanya komplikasi seperti pendarahan, preeklamsia, dan infeksi serta dapat memberikan penanganan yang cepat dan tepat. Selain itu, persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terbukti dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi karena dilakukan sesuai dengan standar medis. Dalam kondisi darurat, tenaga kesehatan juga dapat segera mengambil tindakan atau merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Proses persalinan menjadi lebih aman dan higienis sehingga risiko infeksi dapat diminimalkan. Serta ibu juga mendapatkan edukasi mengenai perawatan setelah melahirkan dan kesehatan bayi. Selanjutnya, apa sih tanda-tanda persalinan itu? Tanda-tandanya yang pertama itu adalah kontraksi teratur, yaitu rasa mulas atau nyeri di perut bagian bawah atau pinggang, datangnya secara teratur dan semakin sering, semakin lama, semakin kuat, dan durasinya itu makin panjang. Yang kedua, adanya keluar lendir bercampur darah atau blood show, yaitu lendir kental dari jalan lahir berwarna merah muda atau kecoklatan, menandakan pembukaan serviks mulai terjadi. Yang ketiga, ada pecahnya air ketuban, yaitu keluarnya air dari vagina secara tiba-tiba atau merembes. Cairan biasanya jernih dan tidak berbau. Ini tanda persalinan sudah dekat dan perlu segera ke fasilitas kesehatan. Yang keempat, adanya pembukaan serviks atau mulut rahim. Itu terjadinya pelebaran serviks dari 1 sampai 10 cm. Hanya bisa dipastikan melalui pemeriksaan tenaga kesehatan ya. Dan yang terakhir, ada rasa tekanan pada panggul. Ibu merasa bayi turun ke bawah dan disertai rasa ingin mengejan. Selanjutnya, apa sih tanda-tanda bahaya persalinan itu? Yang pertama itu adanya pendarahan dari jalan lahir. Pendarahan yang berlebihan merupakan salah satu komplikasi utama dan penyebab kematian ibu. Yang kedua, ada nyeri perut hebat atau kontraksi tidak normal. Nyeri yang sangat kuat atau tidak wajar dapat menandakan adanya komplikasi pada proses persalinan. Yang ketiga, adanya demam tinggi, biasanya lebih dari 38 derajat Celcius, menunjukkan kemungkinan infeksi yang berbahaya bagi ibu dan bayi.
Nah, kemudian yang keempat ada kejang atau gangguan penglihatan berkaitan dengan kondisi seperti preeklamsia atau eklamsia yang berisiko tinggi. Kemudian yang kelima ada janin tidak bergerak atau gerakan berkurang, menjadi tanda-tanda adanya gangguan pada kondisi lain. Lalu yang terakhir ada keluar cairan sebelum waktunya atau ketuban pecah dini, dapat meningkatkan risiko infeksi dan komplikasi persalinan. Selanjutnya, apa saja bahaya jika persalinan tidak ditolong oleh kesehatan? Yaitu yang pertama ada pendarahan tidak tertangani, yaitu pendarahan merupakan penyebab utama kematian ibu. Tanpa tenaga kesehatan, penanganan darurat perlu dilakukan. Kedua, komplikasi persalinan tidak terdeteksi, seperti posisi bayi tidak normal, partus lama, atau ketuban pecah dini yang dapat membahayakan ibu dan janin. Yang ketiga, ada infeksi pada ibu dan bayi. Persalinan yang tidak higienis meningkatkan infeksi serius. Yang keempat, ada keterlambatan rujukan, yaitu tanpa tenaga kesehatan, ibu tidak segera dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap saat terjadi komplikasi. Dan yang terakhir, ada resiko kematian ibu dan bayi meningkat. Kurangnya penanganan profesional menyebabkan risiko fatal menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, apa sajakah persiapan persalinan dan kegawat daruratan itu? Yang pertama, satu, memilih tempat dan tenaga kesehatan, yaitu menentukan fasilitas kesehatan dan penolong persalinan. Yang kedua, menyiapkan biaya persalinan yang termasuk dana cadangan untuk kondisi darurat. Yang ketiga, menyiapkan perlengkapan ibu dan bayi seperti pakaian, perlengkapan mandi, dan kebutuhan bayi baru lahir. Yang keempat, menentukan pendamping persalinan, yaitu orang yang akan menemani selama proses persalinan, seperti contohnya seperti keluarga ataupun suami. Kemudian yang kelima, mengetahui tanda-tanda persalinan agar ibu segera mencari pertolongan saat waktunya tiba. Baik Ibu, setelah kita bersama-sama menyimak materi tadi, selanjutnya kita masuk ke tahap evaluasi. Pada tahap ini saya ingin mengetahui sejauh mana sih pemahaman Ibu terkait materi yang telah saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, saya memohon kesediaan Ibu untuk menjelaskan kembali poin-poin materi yang telah saya sampaikan tadi. Apakah Ibu berkenan? Ya. Baik, untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan? Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan adalah proses persalinan di mana ibu yang mau melahirkan itu didampingi oleh dokter ataupun bidan yang tentunya memiliki kompetensi untuk mendampingi bagaimana ibu itu melahirkan. Dan fungsinya kenapa harus didampingi oleh bidan maupun dokter itu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan baik untuk ibu maupun dan bayi. Betul sekali Bu. Kemudian mengapa sih setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Memang kalau persalinan harus ditolong oleh dokter maupun oleh bidan, itu fungsinya ketika ada kelainan atau hal-hal yang mungkin berbahaya baik itu ibu maupun bayi, itu sudah ada tenaga medis yang siap untuk membantu, ataukah itu bisa dilahirkan secara normal maupun dengan persalinan yang mungkin direkomendasikan oleh dokter. Dan ketika memang itu membahayakan keselamatan ibu dan bayi, itu sudah ada tenaga medis yang siap untuk membantu. Betul sekali. Lalu, apa saja tanda-tanda persalinan itu? Biasanya kalau persalinan itu ibu sudah merasakan pertama mules ya. Mules, terus yang mules itu teratur. Terus setelah itu ada seperti keluar lendir dari jalan lahir. Dan air ketuban biasanya sudah pecah. Terus itu biasanya pembukaan serviks yang dimulai dari 1 sampai 10 cm yang itu biasanya dilakukan oleh atau dicek oleh dokter maupun bidan. Dan kelima itu biasanya sudah ditandai seperti bayi sudah turun ke pinggul dan akan melakukan persalinan dan siap untuk lahir. Betul sekali Bu. Selanjutnya, apa sih tanda-tanda bahaya persalinan itu? Bahaya atau tanda-tanda bahaya persalinan biasanya satu, ada pendarahan di jalan lahir. Yang kedua, biasanya nyeri perut itu yang
intensitasnya itu kontraksinya tidak normal atau tidak teratur, dan biasanya ada juga ditandai dengan demam tinggi yang lebih dari 38 derajat, terus kejang biasanya, terus yang kelima biasanya janin yang tidak bergerak. Otomatis itu kan ada kelihatan tanda berbahaya. Betul. Selanjutnya, apa saja bahaya jika persalinan tidak ditolong oleh kesehatan itu? Bahaya jika persalinan tidak dibantu oleh tenaga medis biasanya terjadinya pendarahan tidak tertangani, terus komplikasi persalinan yang tidak terdeteksi, terus ada juga infeksi pada ibu maupun bayi, dan biasanya keterlambatan rujukan yang seharusnya itu mungkin ibu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan di situ tidak langsung dirujuk, itu sangat berbahaya. Dan yang terakhir biasanya risiko kematian ibu dan bayi itu bisa meningkat. Baik, lalu yang terakhir, apa saja persiapan persalinan dan kegawat daruratan itu? Oke. Persiapan persalinan dan kegawat daruratan yang pertama itu ibu itu harus mengetahui kira-kira tempat untuk bersalinnya itu di mana. Jadi memang harus menentukan tempat mana yang harus digunakan untuk persalinan. Yang kedua biasanya menyiapkan baju baik untuk bayi maupun untuk ibu. Dan ketiga itu untuk menyiapkan perlengkapan ya. Dan keempat menentukan pendamping persalinan, apakah akan didampingi oleh orang tua maupun suami. Dan yang terakhir itu mengetahui tanda-tanda persalinan. Dan jangan lupa ada juga menyiapkan biaya persalinan, itu menjadi hal yang sangat utama. Iya, betul sekali Ibu. Baik, terima kasih Ibu telah berkenan dan bersedia menjadi narasumber sosialisasi persalinan ditolak oleh tenaga kesehatan sebagai tugas mata kuliah promosi kesehatan saya. Dan terima kasih atas perhatian serta partisipasi dalam mengikuti kegiatan penyuluhan ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan, dan serta menjadi bekal dalam mempersiapkan persalinan yang aman dan sehat. Akhir kata, saya selaku pembawa materi mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.